Drama di lapangan hijau selalu membawa emosi yang berbeda-beda bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dari kekecewaan hingga kebanggaan, perjalanan timnas kita juga penuh warna. Beberapa informasi terupdate dan juga terpopuler untuk Anda. Dan beberapa di antara timnas Indonesia versus Laos menguras kesabaran selevel Tarkam. Lagu Indonesia Raya mendunia, timnas eFootball Indonesia juara FIFA World Cup 2024, netizen bilang tinggal tunggu timnas sepak bola masuk Piala Dunia. Selain itu ada pula informasi tentang timnas Indonesia harus move on setelah diimbangi Laos dan fokus biar dapat poin dari Vietnam. Mari kita simak cerita selengkapnya. Pertandingan lanjutan Grup B Piala AFF 2024 antara Timnas Indonesia dan Laos yang berakhir dengan skor imbang 3-3 telah memicu kekecewaan mendalam di kalangan supporter. Banyak warganet yang meluapkan amarahnya melalui berbagai platform media sosial, menganggap penampilan skuad Garuda Muda kali ini sangat mengecewakan dan tidak mencerminkan timnas level internasional. Tagar timnas Indonesia memuncaki trending topik di X.com. Ramai warganet juga menyuarakan kritik terhadap permainan tim Marcelino dan kawan-kawan. Ada yang bilang, level permainan timnas Garuda kali ini selevel Tarkam. Beberapa juga mengaku hilang kesabaran saat menyaksikan pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Kamis malam. Berikut ini adalah rangkuman komentar dari netizen. Seperti yang dituliskan oleh @uja_danarinanto. Kalau seri lawan timnas senior, Laos masih oke lah. Lah ini Laos juga bawa tim pemainnya yang mayoritas masih muda. Plus Indonesia main di kandang. Malah tadi Indonesia main ala Tarkam nih. Dan selevel Marcelino bisa-bisanya bikin tackle nggak perlu pada saat dia udah dapat kartu kuning. Selain itu ada pula komentar dari akun Aska Sebastian. Laos sekarang udah berkembang. Padahal mereka pakai skuad muda plus lokal. Mereka di tangan pelatih yang tepat nih. Padahal dulu mereka lebih bapuk ya dari kita, sedangkan lokal kita kualitasnya malah macam Tarkam seperti nggak ada pelatih. Berbeda dengan komentar dari Ardian Fajar, lawan Laos sampai kebobolan 3 gol, wah itu memalukan sekali nih. Pemain timnas level Tarkam itu sih yang main di lapangan. Kirain nonton timnas versus Laos jadi ada hiburan. Taunya hanya makin stres nih kepalaku, tegang nonton Tarkam. Jangan sampai muncul jokes ya, kita balas di Liga Dangdut lagi nih, kata akun dari NXKX. Jujur-jujuran ya, permainan timnas ini agak mengecewakan. 3 gol didapat hanya dari skema bola mati. STY gambling rotasi pemain. Wah, lini tengah nggak jalan, main kurang sabar dan juga terlalu gerasak-gerusu. Semoga lawan Vietnam bisa lebih baik nih. Kritik dari Reynal here. Kemudian ada pula akun dari Faisal Hermawan dan juga Respati KR yang memberikan komentar. Full sabar nonton timnas deh. Pertahanan bener-bener jelek banget hari ini, harus banyak evaluasi. Emang nggak pantas menang deh timnas Tarkam. Salah oper di mana-mana, cuma ngandelin throw in ya. Padahal lawannya cuma Laos. Aduh, ampun. Itulah beberapa komentar dari netizen. Drama di lapangan hijau memang selalu membawa emosi yang berbeda-beda ya, dari kekecewaan hingga kebanggaan. Nah, perjuangan timnas Indonesia ini juga kembali menjadi sorotan. Dari lapangan hijau hingga dunia e-sport, perjalanan skuad Garuda juga selalu menarik perhatian dan memicu perbincangan hangat. Namun, apakah langkah mereka kali ini bisa memenuhi ekspektasi para pendukungnya? Dari kekecewaan itu, mari kita beralih ke sebuah kabar yang membanggakan. Timnas eFootball Indonesia kembali mencetak sejarah dengan prestasi gemilang di kancah dunia. Ini dia kisah sukses mereka yang membuktikan bahwa semangat Garuda tak hanya berkibar di hijau. Ya, Timnas eFootball Indonesia berhasil menguratkan tinta emas dalam sejarah dengan keluar sebagai juara FIFA World Cup 2024 kategori konsol. Timnas yang diwakili Elga Cahya Putra, Rizky Faidan, dan juga Akbar Paudi berhasil menang melawan Brazil di final. Pada leg pertama, Indonesia menang dengan skor 2-1 atas Brazil. Di leg kedua, tim Merah Putih kembali mengukir kemenangan dengan skor 2-1. Kemenangan ini tentunya terasa spesial mengingat timnas Indonesia dalam turnamen e-sport yang digelar oleh FIFA tersebut sukses mengawinkan gelar juara dunia. September lalu, lagu Indonesia Raya mendunia saat Ihsan Taufik dan Manar Hidayat pada game Football Manager FIFA 2024.
Kemenangan ini juga semakin menguatkan identitas Indonesia di dunia e-sport. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengapresiasi kemenangan ini. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir mengucapkan selamat atas keberhasilan Timnas Football Indonesia. Indonesia juara dunia. Timnas e-Football Indonesia berhasil juara dalam FIFA E World Cup 2024 kategori konsol, tulisnya. Berikutnya pun, pengikut bangga dengan keberhasilan Timnas eFootball Indonesia. Dari ribuan yang memenuhi kolom komentar tersebut, ada salah satu harapan. Futsal juara, Timnas Putri juara, FIFA E juara. Tinggal tunggu Timnas Ori masuk Piala Dunia nih, tulis salah satu pengikut Instagram dari. Namun di tengah euforia kemenangan e-sport, Timnas Indonesia di Piala AFF harus segera bangkit dari hasil imbang melawan Laos. Perjalanan berat juga sudah menanti, termasuk menghadapi Vietnam yang dikenal sebagai lawan tangguh. Nah, bagaimanakah strategi Garuda menghadapi tantangan? Timnas Indonesia berupaya langsung move on dari hasil minor ditahan imbang Laos 3-3 pada laga kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo, Kamis malam. Bagi Timnas Indonesia, hasil imbang ini mengecewakan karena bermain di kandang sendiri, apalagi melawan Timnas yang di atas kertas bisa dikalahkan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menilai kegagalan mengalahkan Laos tadi malam adalah hal yang mengecewakan. Sebab Indonesia menyandang status sebagai tuan rumah dan sempat berbalik unggul 3-2 dengan 10 pemain sebelum akhirnya Laos menyamakan skor 3-3. Saat ditemui di Mix Zone Stadium Manahan usai laga Timnas Indonesia versus Laos, Sumarji mengatakan ini adalah pertandingan yang berat untuk para pemain. Kita tahu hasilnya tidak memuaskan buat kita semua. Inginnya bisa meraih poin penuh tapi kenyataannya sulit terwujud. Dari hasil evaluasi, tidak ada cara selain mengevaluasi permainan setelah diimbangi oleh Laos. Ia juga menyerahkan wewenang penuh kepada pelatih Shin Tae-yong perihal taktik di lapangan. Di sisi lain, persiapan Timnas Indonesia begitu mepet untuk laga berikutnya di markas Vietnam. Rafael Struijk dan kawan-kawan harus terbang ke Hanoi pada Jumat 13 Desember lalu bertanding pada hari Minggu. Sekali lagi akan kami evaluasi untuk laga tadi karena berikutnya kami masih ada pertandingan yang lebih berat lagi, yakni ke markas Vietnam dan waktunya juga sangat pendek, kata Sumarji. Di mana Vietnam bukan lawan enteng bagi Indonesia, mereka mengalahkan tuan rumah Laos 1-4 pada laga pertama. Tim berjulukan The Golden Star memang tampil dengan mode serius di Piala AFF 2024 ini dengan kekuatan pemain senior dan menggelar pemusatan latihan hingga ke Korea Selatan. Meski begitu, Sumarji menyebut Timnas Indonesia akan tetap berusaha keras untuk mencuri poin di Puto. Sumarji juga mengatakan, maka dari itu pihaknya betul-betul menguatkan mental pemain agar tidak drop. Away ke Vietnam mudah-mudahan bisa membawa peluang dan juga membawa pulang poin, tegasnya. Timnas Indonesia akan bermain di markas Vietnam Stadion Viel Tri Puto pada laga ketiga grup B Piala AFF 2024 Minggu 15 Desember. Laga Vietnam melawan Timnas Indonesia akan menjadi layaknya laga final. Kedua tim juga sering terlibat pertarungan sengit di lapangan seperti musuh bebuyutan. Menilik rekor pertemuan, kedua tim sudah bertemu 30 kali sejak data dari tahun 1991. Hasilnya, Timnas Indonesia meraih 11 kemenangan, 11 laga berakhir seri dan 8 kali Vietnam merasakan kemenangan. Vietnam juga selalu kalah dari Timnas Indonesia di 3 pertemuan terakhir, termasuk dipermalukan oleh Jay Itzes dan kawan-kawan. 3 gol tanpa balas di Stadion Maidin Hanoi pada 26 Maret 2024 lalu. Netizen Indonesia juga langsung ramai membicarakan bagaimana penampilan Timnas Indonesia melawan Laos. Tak sedikit yang merasa kecewa dengan hasil ini, sehingga banyak yang mengatakan skuad Garuda bakal dibantai oleh Vietnam. Hal ini karena Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Vietri Stadium, Vietnam pada 15 Desember 2024 ini. Melihat perbedaan Timnas Indonesia melawan Laos, netizen juga mengatakan bahwa skuad Garuda bisa kebobolan banyak di Hanoi. Pasalnya, Vietnam juga diketahui menurunkan pemain utama. Oleh karena itu, Timnas Indonesia diyakini bakal kena bantai saat menghadapi The Golden Stars Warrior nantinya. Berikut ini adalah beberapa komentar netizen Indonesia yang meragukan tim Merah Putih bakal bisa menghadapi Vietnam dalam laga tersebut. Justru banyak yang memprediksi skuad Garuda bakal kesulitan hingga dibantai habis oleh tim asuhan Kim Sang-sik ini. Lawan Vietnam realistis kalah kali ini, tulis Joy. Lawan Laos berasa lawan Bahrain, aduh banyakin bismillah deh lawan Vietnam guys, tulis dari Calvin.
Duh, berat banget ya beban Rafa dan juga Asnawi. Nanti lawan Nguyen, aduh nggak ada Marcelino. Berharap tiba-tiba Ivar dan juga Hopner datang nih. Andai ada pintu Doraemon, kata Agen dari Saung. Jujur masih pusing nih abis nonton pertandingan tadi, kata Agenai. Kira-kira lawan Vietnam gimana ini? Kata Info Konser. Beralih pada komentar, yaitu KC29. Lawan Vietnam hancur sudah. Lawan Vietnam nanti parkir pesawat aja sih ya. Asal enggak kegolan aja udah bagus deh pokoknya, kata Agun dari Wali. Oh, ini timnas yang bakal dibantai King Vietnam nih 10-0, kata Denny. Nitip jangan kebantai 10-0 dong, pas di Hanoi maksimal ya 5-0 aja deh, kata Hamzah serasa putus asa. Benar sih buat regenerasi, cuma iya enggak gini-gini amat harusnya, iya kan? Begitulah beberapa komentar netizen.